Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat GKBS TV yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan setiap harinya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memiliki segala kehidupan kami, di pagi hari ini Tuhan, kami hendak bertegur sapa dengan Tuhan melalui pembacaan firman-Mu di renungan pagi hari ini. Biarlah kiranya pengetahuan dan juga pemahaman yang daripada-Mu yang membuat kami semakin mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat GKBS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-45, pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat GKBS TV yang dikasihi Tuhan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita sudah mengenal Tuhan pun, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya seperti yang tersurat di dalam ayat yang ke-7 ini. Bahwasanya apakah Tuhan menciptakan nasib mujur? Apakah Tuhan menciptakan nasib yang malang? Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwasanya Tuhan adalah satu-satunya Allah yang memiliki kuasa atas semua kehidupan kita. Yang memiliki kuasa atas semua yang terjadi di dunia ini. Tapi kita harus memahami Bapak Ibu Saudara sekalian bahwasanya di ayat 6 dikatakan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya ada penekanan dan ada penegasan. Tidak ada Allah yang lain di luar aku, akulah Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam konteks Yesaya ini, Yesaya menyampaikan firman ini dalam kondisi bahwasanya bangsa Israel itu berada di dalam kondisi yang mulai goyah, mulai tidak percaya lagi terhadap janji yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Bahwasanya ketika mereka berada di dalam penjajahan bangsa Babilonia, mereka diberikan janji oleh Yesaya, mereka akan mendapatkan kelepasan, mendapatkan keselamatan, dan akan terlepas dari penjajahan. Tapi ternyata dalam beberapa waktu, karena kita tahu sampai 70 tahun, mereka belum mendapatkan keselamatan itu. Jadi mereka pada situasi yang merasa sudah putus asa, sudah merasa omongan Yesaya tidak ada lagi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini menarik, karena di awalnya pun Yesaya ketika mengatakan bahwasanya bangsa Israel akan dihukum, tidak ada yang percaya. Kemudian ketika mereka dihukum, mereka mulai percaya kepada Yesaya. Dan ketika Yesaya menjanjikan akan keselamatan yang dari Tuhan, mereka mulai ragu lagi kepada Yesaya. Saudara terkasih, ini adalah bentuk bahwasanya Tuhan pengen mengajarkan kepada bangsa Israel segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Israel ada di bawah genggaman tangan Tuhan. Dan semuanya itu, tujuan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwasanya ketika mereka taat, mereka akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tapi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan ataupun membuat Tuhan-Tuhan lain dalam kehidupan mereka, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan teguran dari Tuhan. Tapi kita tahu bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saudara terkasih, di belakangan waktu ini ada terjadi perang, ada terjadi bencana di sana-sini. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini karena Tuhan? Contohnya seperti kejadian COVID, apakah Tuhan yang menyebabkan COVID? Apakah Tuhan mengizinkan COVID itu terjadi? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab secara pribadi kita. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan atau pernyataan Yesaya pada saat ini tidak ada Tuhan kecuali Tuhan kita. Dan bahkan di ayat 7 dikatakan dia menjadikan gelap, dia menjadikan terang. Itu harus kita akui, itu adalah bentuk dari kemahakuasaan Tuhan. Dan kita harus paham bahwasanya tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan kita. Yang sudah kita kenal melalui Yesus Kristus dan kita rasakan kasihnya melalui Roh Kudus. Siapakah yang dapat mengubah semua keadaan tersebut? Siapakah yang dapat memberikan pemahaman terhadap situasi yang terjadi? Ketika bencana terjadi, ketika duka cita terjadi, siapakah yang bisa memberikan kepada kita pemaknaan itu? Hanya Tuhan. Karena kalau mengandalkan pikiran kita sendiri, kita tidak akan sanggup memahami apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Akan banyak sekali pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa Tuhan terkesan diam.
Tapi ada sebuah falsafah orang Jawa mengatakan, Gusti Allah boten sare. Bahwasanya Tuhan tidak akan pernah tidur. Yang sering adalah manusia yang terlalu menyepelekan kasih Tuhan. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita menyepelekan Tuhan. Kita menganggap bahwasanya Tuhan tidak mendukung kita. Bahwasanya Tuhan tidak peduli terhadap apa yang menjadi kemauan kita. Kita lupa bahwasanya semua yang ada dalam kehidupan kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apakah Tuhan akan berdiam saja ketika umatnya mengalami penderitaan? Atau mungkin ketika kita dalam pergumulan, apakah Tuhan diam saja pada saat itu? Apakah Tuhan tidak peduli terhadap kita ketika kita mengalami pergumulan, mengalami permasalahan hidup? Tidak. Yang sering adalah kita yang tertutup telinga kita karena terlalu panik, karena kita terlalu takut dengan situasi yang kita alami, ataupun karena kita terlalu khawatir terhadap pergumulan yang kita pikir kayaknya ini tidak ada solusinya. Tapi Tuhan mengatakan seperti di ayat 6, bahwasanya tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Allah kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Tuhan berada di dalam rancangan Tuhan. Bahwasanya segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Tidak ada seorang dari kita pun yang bisa memahami dan mengetahui apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang kita perlu imani adalah rancangan Tuhan adalah yang paling terbaik untuk hidup kita. Selamat menjalani hari ini. Selamat untuk menjalani hari-hari ini di dalam firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu menjadi prioritas dan menjadi harapan kita dalam setiap kondisi dan setiap keadaan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di hari ini kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Bahwasanya benar, kami juga mengaku di dalam iman kami. Engkaulah Tuhan, tidak ada yang lain. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya waktu yang tepat yang daripada-Mu, yang memberikan kepada kami pengertian dan juga pemahaman. Meski terkadang sering kami bertanya-tanya tentang kehidupan kami, tentang apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kami percaya bahwasanya iman kami, pengharapan kami, segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sang
GKPS TV.